Before we start our discussion, ladies and gentlemen, I would like you to answer me these questions. Have you posted your chapter 2 to Google Classroom? Yes, sir. Okay, I hope so. That all of you have been posted it. Yes, sir. Yeah, that is your responsibility. Yes. Okay, ladies and gentlemen, today I'll do my own responsibility. Yeah, the last topic of our program, the last topic of our subject, that is how to write chapter 3. How to write chapter 3 well, yes. I hope after having this chapter, my responsibility as a teacher of thesis proposal will be finished. Yes, this is the last session, the last topic, not the last meeting, of course. The last topic we have in this semester. After this, of course, you are going to have your thesis writing. Yeah, I hope that it is only for writing chapter 4 and chapter 5 in the next semester, in the 4th semester. So I would like you to be very focused, to be focused enough in order to write chapter 3 accurately and proportionally. Yes, to write it on the right track, not to write it as you like. Yes, this is my suggestion to all of you. So I would like you to be focused. I've posted also, I have assigned on Google Classroom how to write chapter 3 in some versions, yes, Indonesian versions, English versions, quantitative, qualitative to school, and qualitative film or novels, yes. So yeah, I think it is very clear for you. I ask you to print them, which is suitable for you, which is appropriate for you. So most of this time, I would like you to ask me the problems you face after reading those guidances. Yes. But before that, let me tell you something important about how to write chapter 3. Yeah. Do you want me to tell you, to explain to you in Indonesian or in English? It is up to you. In Indonesia, sir. Indonesian, not Indonesia, Indonesian. Okay. Indonesian. You never say English of Indonesia is Indonesian. I'm an Indonesian. I speak Indonesian every day. But when I'm teaching, I'm speaking English. I speak English, yes. Never say, oh, now we learn Bahasa Indonesia. No, no, no. We learn Indonesian because we have its English term, yes. But Its English term is Indonesian. Yes? But sometimes someone say in Indonesian bahasa, just say, we will learn bahasa. And like that, sir. And then when I say bahasa, the leader say, don't say bahasa, please speak English, right, sir? As it's my experience, sir. Oh, it's your experience, and it is your experience from your lectures also. That is wrong. That is wrong. When I know in the workplace, sir, when I work, yes, that is wrong. Oh, really?
Yes, that is wrong. I dare say that is wrong. If you speak English, Oh, you speak English wholly. Yes. Don't do maybe what that is called. one. Don't do Maybe that what one is is called. the Malaysia style, maybe, sir. Yeah. No. Yes. It is wrong. You can use it if there is no the term. If there is no term in English, the term of Bahasa Indonesia in English is Indonesian. That Mm. is the real term, yes, the English term. But my boss say like this, always like this. Please don't speak Bahasa. You speak English in It this is wrong. school. It is Oh, wrong. that one maybe. Tell him and tell her Okay. that he is wrong. She's from Malaysia. Yes, even though from English, even though from England. Yes, I dare say that it is wrong. You can use one term or special term if there is no term in English. Like tempe, there is no tempe in English. So you can use, I like tempe. Yes, for instance. And English people will know tempe. Yeah. But if it has the term in English, you use English term. Yes. But if there is no term in English, you can use the original one. Yeah, like I said before. This is called tempe because there is no tempe in English. Yeah, that is example. But if there is the term in English language, don't use Indonesian or Chinese language on others. Yeah, except your name. Yeah. Yeah. Okay, ladies and gentlemen, as according to your proposal, I will use Indonesian. Okay, never mind. Bapak Ibu yang terhormat, bab 3 sudah saya kirim ke Google Classroom dengan berbagai versi. Anda boleh tanya dosen yang atau mahasiswa lain yang bukan saya dosennya. Apakah dibuat begitu atau tidak? Maka ada beberapa mahasiswa yang ikut kelas saya mata kuliah ini, tapi bukan mahasiswa saya. Ya. Mengapa saya berikan itu? Karena pengalaman saya di UNJ. Pengalaman apa? Pengalaman pahit. Pengalaman mengerikan. Tapi saya tidak mau balas dendam. Ya, saya tidak mau balas dendam karena itu dosa. Ya, dosen kami dulu kalau kami menulis tesis, ya diterangkan sepintas ini kerangkanya, lalu silakan kerjakan. Kalau salah, ada satu lembar salah, misalnya satu kalimat saja salah, dicoret satu halaman. Lalu kita nggak boleh nanya apa salahnya, gitu. Salahnya di mana? Gitu. Cari sendiri. Karena itulah maka masa saya ya mungkin sampai sekarang pun ada yang begitu. Tidak ada yang lulus magister 2 tahun, tidak ada itu. Ya. Minimal 3, 4, 5 tahun. Karena gitu. Kalau bimbingan juga begitu. Kalau salah kita nggak diberitahu salahnya di mana. Coret, perbaiki lagi, selesai. Jadi Anda di Unindra ini manja sekali. Tapi karena pengalaman itulah maka saya berikan begitu. Karena saya mau Anda lebih mudah. Jangan menderita seperti kami dulu. Gitu. Karena itulah maka kami sempat dulu ya menyebut nama kampus kami itu Universitas Neraka Jahanam. Ya. Karena kalau kuliah bagaikan di neraka beneran. Padahal kita nggak tahu neraka itu bagaimana sih. Tapi memang menderita benar. Ya. Dosennya tidak ada ampun. Ya.
Maka ada orang yang lulus 12 tahun, ada 9 tahun. Ya termasuk dosen Unindra itu banyak tuh. Jadi supaya Anda tahu, saya tidak begitu, saya mau Anda lulus kalau bisa pas 2 tahun atau 2 tahun setengah lah. Ya. Saya mau Anda kalau bisa lulus Anda nanti bulan Januari, Desember udah selesai tesisnya. Itu my dream, yes, my dream. Ya, kalau Anda ikuti saya, tapi kalau Anda nggak mau ya silakan. Ya, karena saya mau Anda selesai semester ini, sudah selesai bab 3-nya. Dan disetujui oleh Bu Mami dan Pak Rektor, lalu bulan September, Oktober, bab 45. November ujian, sidang tesis. Itu program saya untuk Anda, kalau Anda mau. Tapi kalau program Anda, saya mau tahun 2023, ya silakan. Silakan. Bayar lagi. Kan bayar lagi 2,5 juta, silakan. Mungkin duitnya banyak. Ya. Jadi kalau Bapak, saya ikut mau program Bapak aja. ya silakan. Kalau mau ikut program saya, silakan ikuti. Ya, Anda menghemat 2,5 juta. Tapi Anda mau, oh saya banyak duit kok Pak. Mau nyumbang Unindra 5 juta lagi, silakan. Enggak, Pak, Silakan. enggak. Ya. Kalau Anda mau nyumbang boleh aja nyumbang, tapi kan jangan karena memperlambat kuliah. Itu harapan saya. Ya. Anda nyumbang, ya kalau kami di UNJ sana dulu udah menderita begitu pun harus nyumbang buku berjuta-juta supaya Anda tahu. Saya menyumbang ya berapa buku yang bagus-bagus itu. Sudah menderita, nyumbang besar lagi. Double menderita. Anda tidak menderita, tidak mau nyumbang lagi, tidak mau nyumbang juga. Gitu. Jadi silakan. Ya satu lagi saya mau beritahu Anda boleh tanya sekarang. Contohnya Universitas Atmajaya. Mahasiswa tidak boleh memiliki nomor WA dosen. Kalau bimbingan silakan datang ke kampus, antri gitu. Entah datang dosennya atau tidak ya nggak tahu, tunggu di situ. Gitu. Di Unindra jam 11 malam saya di WA apa ini gimana gitu. Jadi supaya Anda tahu perbedaannya, Anda syukuri atau tidak terserah Anda. Oke, kita mulai. Ya, bab 3 judulnya adalah metodologi penelitian, dalam bahasa Inggris methodology of research, ya, atau research methodology, ya kan? Anda sudah print yang sesuai dengan apa? Sesuai dengan kebutuhan Anda. Julianti print apa? Nggak dengar, buka speakernya dulu. Aku print yang hanya kualitatif, Pak, karena kan aku film, jadi yang kebutuhan aku aja yang aku print, yang aku kan. Ya, betul, memang begitu saya suruh kan. Sesuai dengan kebutuhan Anda yang suitable for you. Jika Anda print semua ya boleh-boleh aja jadi pengetahuan. Bu Maria Regina, print apa Bu? Kuantitatif, Pak. Kuantitatif ya, ada ya, yang bahasa Inggris, yang bahasa Indonesia. Dua-duanya. Oh, dua-duanya bagus. Enggak apa-apa, untuk pengetahuan ya. Ya, Pak. Ya, Pak Asep, print apa Pak? Quantitative English. Oh, kuantitatif English ya, bagus, sudah lengkap Pak itu Pak. Tapi yang lebih beruntung itu yang ini loh, yang kualitatif. Karena saya sudah berikan ya Contoh. tulisan untuk, bukan contoh, tinggal kutip. Pak, mungkin kuantitatif juga perlu dikasih, Pak, tulisannya. Oh, itu tidak. Itu kan tidak. Itu kan ada apa, orang kuantitatif itu Anda kan harus nguji.
Uji validitas, uji segala macam. Sedangkan kualitatif ini ujinya teori. Maka yang saya berikan itu adalah uji validitas dan uji reliabilitas. Tidak perlu diujikan. Kalau kalian yang kuantitatif harus pakai diuji itu langsung, ya kan? Tapi Ya, Pak. dengan adanya SPSS kan lebih gampang. Iya. Ya, kan kalian harus ada uji homogenitas, Ya, uji linearitas. validitas, linearitas segala macam. Iya kan? Ya, Nah, itu saya nggak bisa berikan, yang berikan rumusnya, ya kan? Perhitungannya Anda hitung sendiri. Contoh, Pak. Enggak, No, contoh, Pak. perhitungannya Anda Contoh aja. sendiri. Iya kan? Itu dari Anda udah belajar statistik, saya nggak usah ajari itu. Karena masing-masing beda kan nanti. Masing-masing beda, ya kan? Iya, Pak. Rumusnya yang sama, masing-masing beda. Ya, baik. Saya mulai dari mana? Kuantitatif, kualitatif ke sekolah atau kualitatif film? Terserah Bapak. Begitu. Oke. Lebih banyak kualitatif atau kuantitatif Anda itu? Kualitatif, Pak. Kuali lebih banyak ya. Sesuai. Gara-gara apa ini? Pandemi. Ya apa-apa. Itu sesuai dengan anjuran Pak Rektor. Walaupun dalam hatinya mungkin bertentangan. Karena dulu Pak Rektor itu nggak suka kualitatif. Ternyata dengan musibah COVID-19 malah dianjurkan, ya sudahlah katanya. Sekarang dia pun senang menguji kualitatif, padahal dia orang kuantitatif. Termasuk Bu Mami. Ya, saya ketawa-ketawa dalam hati saya. Oke, kita mulai dari kualitatif ke novel film, itu mungkin lebih banyak. Tapi tolong semua mendengarkan karena banyak yang sama, ya, banyak yang sama. Yang pertama, bagian A adalah tempat dan waktu penelitian. Jika Anda kualitatif, maka penelitiannya tulis di Jakarta, bahasa Inggris. Ya, this research is conducted in Jakarta. Langsung gitu aja. Jangan bertele-tele, ya. Jangan disebut di tempat asal Anda, di Kuningan, di Bogor. Kenapa di Jakarta, Pak? Karena kampus kita di Jakarta. Nggak usah disebut juga di Jalan Nangka, tidak usah. Jakarta, selesai. Ya, cukup jelas mengenai tempatnya. Pak, Bagaimana dengan kuantitatif? Kalau kuantitatif, tempatnya tulis nama sekolahnya. Nama dan alamat. Berapa WC-nya nggak usah ditulis. Siapa nama kepala sekolahnya nggak usah ditulis. Karena ada yang begitu. Ditulis tempat basketnya 2, ukurannya sekian, buat apa? Anda nggak akan meneliti tempat basket. Ya kan? Cuman muridnya ada 60 orang, ya kan? Jadi kalau kuantitatif ditulis kualitatif ke sekolah juga ditulis nama sekolahnya. 1. SMA Negeri 8 Jakarta. Jalan ini. Jalan Bukit Duri nomor sekian gitu. Nomor teleponnya bisa ditulis. Nama kepala sekolahnya nggak usah. Ya, mau cantik kayak kepala sekolahnya, mau jelek nggak perlu. Jadi nama sekolah dan alamat, ya, telepon boleh. Ya. Itu kualitatif yang ke sekolah dan kuantitatif. Yang kedua, waktu penelitian. Jadi tolong semua memperhatikan ya, karena ada yang sama, banyak yang sama ya. Dibuat dalam bentuk tabel. Bentuk tabel di kolom-kolom. Jadi nomor bulan, 1 bulan itu dibagi 4 atau 5. 5 kolom, ya kan? Anda mau kalau seperti program saya tadi itu, ya kan? Kalau Anda bilang mengikuti program Bapak, maka buat terserah. Kalau 3 bulan, maka September, Oktober, November, ya kan? 3 bulan. Kalau Anda buat 4 bulan, berarti
Kalau seperti tadi program saya 3 bulan, September, Oktober, November, berarti November ujian tesis. Tapi kalau Anda buat 4 bulan, maka September, Oktober, November, Desember. Anda ujian tesisnya Desember. Terserah, silakan ukur kemampuan Anda. Mau 4 bulan atau 3 bulan menulis tesisnya. Nggak bisa dari Memperbaiki. Agustus. Tidak ada Agustus. 3 bulan, Pak. Semester 3 depan bulan. mulai September. Jangan buat aturan sendiri. Ya. Semester 4 kita itu mulainya September, Bu. Ya. Jangan buat Juli juga. Jadi proposal nggak termasuk ya Pak ya? Tidak. Kalau Anda anggap ini menjadi tesis Anda nanti disetujui oleh Bu Mami atau Pak Rektor, langsung itu masuk. Jadi tidak langsung itu dianggap masuk. Jadi nanti kan ada mungkin yang pertama persetujuan proposal, persetujuan tesis, Kalau langsung ini disetujui kan seperti tadi saya bilang, Anda tinggal meneruskan bab 45. Iya kan? Yang ke lapangan, ya silakan. Jadi prosesnya ditulis di situ, dalam 3 bulan itu selesai, gitu loh. Padahal Anda tinggal menyelesaikan bab 45. Nah, kenapa begitu Pak? Ya karena memang sudah jadi, orang sudah disetujui kok, ya kan gitu. Kalau prosedur yang normal kan memang Anda mulai bab 1 September, ya kan? Ya kan? Bab 1, 2, 3, 4, 5. Ya, Anda syukur alhamdulillah kalau nanti Bu Mami dan Pak Rektor menyetujui judul Anda. Nah, untuk menyetujui judul itu supaya disetujui, itu bukan wewenang saya. Ya, saya tanggung jawabnya hanya sampai Anda menulis bab 3 pada tesis proposal. Jadi kalau tesis proposal ini disetujui menjadi tesis beneran, itu haknya hak Allah, ya, hak Tuhan yang mempengaruhi Bu Mami atau Pak Rektor. Ya, saya nggak berhak lagi, itu di luar wewenang saya. Ya, jadi bagaimana Pak supaya disetujui? Saya tahu caranya. Karena saya percaya, saya orang beragama, percaya pada Tuhan. Dengan kekuatan doa. Bukan mantra, tapi doa. Jadi silakan. Kalau Anda udah tulis baik-baik, bab 1, 2, 3 sekarang, itu nanti ingin disetujui, bahkan dalam doa. Ya, kalau perlu doa tahajud, gitu loh. Ya. Saya tidak bertanggung jawab lagi, ya, karena tugas saya sebenarnya kan orang bilang ya ini mengajar tesis proposal, belum tesisnya, karena padahal di Unindra selama ini yaitu menjadi tesis beneran kalau disetujui oleh 2, yaitu dekan dan pembimbing berikutnya. Nah, itu untuk kuasa seperti itu saya nggak berkuasa lagi. Saya hanya memberi jalan kekuatan doa. Karena ya semester lalu, semester ini sih nggak ada yang protes. Yang dari kelas saya, 3 kelas itu, nggak ada yang protes. Semester lalu ada yang protes. Bukan protes, mengadu sama saya sambil nangis. Pak, kok pembimbing saya nggak setuju Pak dengan judul saya, harus ganti judul. Saya udah pernah cerita itu kalau nggak salah, ya. Itu pun 1 orang yang mengadu. Padahal saya ngajarkan ratusan orang. Ya mungkin ya dia agak sial banget kali, atau nggak berdoa kali. Nah, harapan saya kalian juga yang 3 kelas ini, ya silakan. Saya nggak punya kekuatan untuk mempengaruhi bilang Bu Mami, setujui semua dong. Nggak bisa, nggak boleh itu. Ya. Tapi kalau Tuhan udah berkehendak, Bu Mami, setujui semua anak-anak itu. Baik-baik kok itu katanya. Itu
Bu Mami tinggal teken. Ya sama dengan, ya saya mau cerita ini sedikit. Kemarin ada 3 bimbingan saya. Baru selesai saya bimbing. Yang 2 orang sudah diserahkan, ya maaf ini, ngelantur tapi masih dalam porsi ini. Sudah menyerahkan 3 hari yang lalu. Pembimbingnya Bu Mami dan saya. Yang 2 orang 3 hari yang lalu diserahkannya ke kampus, belum diperiksa. Malah mandek di tempatnya Pak Hasbullah. Kemarin ada 1 orang datang ke kampus lalu menemui saya di luar kampus karena nggak boleh ke kampus. Pak, ini tesis saya yang sudah selesai Bapak periksa lalu sudah di-print. Lalu saya tanda tangan. Lalu saya datang ke atas, saya serahkan kepada Bu Mami. Nih, bimbingan kita Bu, saya bilang gitu. Mana katanya? Langsung dia teken. Tanpa diperiksa. Lalu saya bongkar. Bu, 3 hari yang lalu katanya ada di bimbingan kita. Mereka bilang belum ditandatangani, saya belum diberitahu Pak. Lalu saya bilang mana? Lalu Bu Mami bilang belum ada sama saya. Cari-cari punya cari, tidak dapat. Lalu sampai dibongkar semua lemarinya wakil dekan. Ketemu di bawah. Padahal kami cari, nggak ada. Lalu saya ikut mencari bertiga bersama Pak Supri. Temukan. Sudah 3 hari. Lalu Bu Mami bilang, sini, langsung ditanda tangan. Saya beritahu mahasiswanya, alhamdulillah Pak. Kalau saya nggak datang ke kampus, maka terbenamlah yang 2 orang itu. Begitu Bapak Ibu. Lalu Bu Mami menandatangan ya, alhamdulillah nanti ya insya Allah nanti minggu depan mereka ujian. Pembimbingnya saya dan Bu Mami, lalu Bu Mami tinggal tanda, kalau Bapak udah koreksi ya sudah, tanda tangan sini. 2 minggu lalu terjadi juga hal yang sama. Ya. Kalau mahasiswa itu tidak memberitahu saya, ya udah. Padahal ada di lemari itu memang paling bawah. Karena banyak di situ ada puluhan ketimpa-timpa. Ya. Pak Hasbullah bilang tidak ada sama saya. Ternyata ada di lemarinya. Sudah kami cari pun dia bilang nggak ada di sini kan, nggak ada kan. Begitu Bapak Ibu. Ya manusiawi. Manusiawi itu. Ya, jadi terserah Anda. Jadi kalau mau ikut program saya seperti itu. Itu peristiwa baru kemarin terjadi. Ya. Kita teruskan. Jadi Bagus Tama. ya, silakan. Halo. Berarti kita harus punya itu dong, punya judul apa namanya? Kan tadi katanya belum tentu disetujui, berarti kita harus punya cadangan dong, siap-siap untuk ganti judul. Artinya kita prepare dari sekarang untuk kalau misalnya nggak disetujui itu bagaimana Pak? Berarti ya dengan kata lain kita harus punya cadangan tesis lain, judul lain gitu loh Pak. Gitu. Ya bagus juga sih, bagus juga. Tapi semester ini, yang semester ini lalu ini nggak ada yang mengeluh, berarti semua lolos. Oh gitu. Ya, tapi supaya Anda tahu, minggu lalu pun masih ada yang diberikan oleh Bu Mami ke saya, judul-judul yang belum disetujui. Padahal ini udah pada ujian kan, masih ada judul yang belum disetujui. Tapi bukan program bahasa Inggris, program IPA, IPS, bahasa Indonesia yang dimintakan saya memperbaiki judul itu. Ya maaf ini saya cerita, itu fakta kok.
hari gini masih mengganti judul. Yang kakak kelas Anda semester 4 itu. Tapi bukan program studi bahasa Inggris. Karena kebiasaannya selama ini saya nggak tahu. Bu Mami itu kalau kesulitan di program lain pun yang disuruh memperbaiki saya gitu. Ya. Jadi itu yang saya bilang, kadang-kadang saya pikir saya jadi tempat sampah. Ya. Nggak apa-apa sih. Ya. Kalau pas saya tahu ya 1 menit, 2 menit, 5 menit lah selesai itu. Ya. Tapi kadang-kadang ya karena saya belum sempat buka, ya bisa lama kan gitu. Ya, jadi gitu. Karena ada juga ya dosen kita rupanya dosen Anda itu ya bukan dosen bahasa Inggris saja. Ya nggak mau perbaiki dulu, sudah cari sendiri aja. Nah, itu yang saya bilang, saya itu mungkin peninggalan dosen-dosen UNJ kali ya. Saya tidak mau seperti itu. Cuma masalahnya gini, Bapak Ibu, Anda semua, hati-hati. Anda sudah saya setujui judulnya dan itu diteruskan. Lalu Anda ganti lagi walaupun satu variabel. Saya tidak tanggung jawab. Ya kan? Maaf nih. Karena ada yang begitu. Dia ubah lagi. Saya pengen Ya. ganti, Pak. Lalu dia bilang, sudah disetujui Pak Saragi. Katanya, wah gila itu. Ya. Jangan. Yang semester 4 ada 1 orang begitu. Kepada saya, bimbingan saya tuh. Dia karena kena COVID, jadi terlambat, sempat di opnam. Lalu baru bab 1 2 minggu lalu. Saya perbaiki judulnya. Karena dia kena COVID, saya kasihan juga. Bagaimana judul saya ini? Judulnya parah, saya perbaiki. Lalu buat judul, lalu dia bilang, wah bagus sekali Pak, saya akan ikuti judul ini. Sudah dia tulis, minggu lalu dia tulis, dia janji, seminggu saya akan selesaikan bab 1. Dia tulis bab 1, digantinya 1 variabel. Tanpa memberitahu saya, tapi langsung diberikannya bab 1. Dia pikir saya lupa. Lalu saya bilang, wah kemarin baru minta maaf. Saya bilang, bukan begitu Pak, maaf. Loh, kamu sodorkan judul baru, lalu kamu salah. Dan kebetulan salah bab 1-nya. Merancang pertanyaannya pun dia salah. Tapi diminta saya perbaiki. Oh, judulnya aja dia ubah kok. Ya saya bilang, sampai saya bilang, silakan minta ganti pembimbingmu kalau kamu nggak patuh sama saya, bilang gitu. Minta maaf dia berkali-kali. Emangnya kerjaan saya cuma meriksa punya dia, ya kan? Anda pun begitu, hati-hati. Ya, ikuti aturan, udah pasti benar. Oh dia ganti, ada juga yang begitu, ya. Jangan seperti itu. Oke. Kita teruskan, jadi waktu penelitian dibuat 3 bulan atau 4 bulan, terserah Anda ya, sesuai kemampuan Anda. Bolehlah merenung, ya, bersemedi, tafakur, ya, untuk memikirkan, oh, bisa nggak 3 bulan, bisa nggak 3 bulan, 4 bulan. Ya terserah, atau mau 5 bulan sampai Januari ditulis, silakan. Jadi terserah Bapak Ibu. Tapi mulai September, bukan Agustus ya, bukan Juli. Anda boleh siapkan sekarang bab 4 pun yang kualitatif ini, maaf ya, nanti kan ada libur ini, ya kan? Anda kan ada libur, ya kan? Selesai Juli ini kan libur sampai Agustus. Kalau perlu yang kualitatif yang tidak ke sekolah ini, selesaikan. Kalau perlu September udah selesai. Tinggal Anda nanti memperbaiki atau memang konsultasi ke dosen. Iya kan? Itu loh caranya. Jadi Anda nanti September sebenarnya udah selesai, tapi pura-puranya belum selesai. Pas disetujui, ya langsung tinggal merevisi sedikit ya. Caranya gitu. Oke, sekarang bagian B.
pendekatan penelitian. Yes. Ini pendekatan penelitian. Kalau kualitatif, maka Anda cari teori tentang qualitative research. Jadi ada 3 teori ya. Ya, bisa 1, bisa 2, terserah Anda. Jadi qualitative research, descriptive analysis, ya, atau descriptive research teorinya. Sudah itu content analysis. Bisa masing-masing 2, bisa silakan 211 atau 2222, silakan. Itu yang Anda uraikan di sini pada methodology of research. Itu sangat penting. Jadi teori tidak usah dijelas, ya boleh dijelaskan. Jadi dibutuhkan itu 1 atau 2 halaman. Cukup jelas? Metodologi penelitian? Pendekatan penelitiannya. Jadi semua ya untuk kualitatif itu, yang ke sekolah juga, yang film juga. Jadi apanya? Teori yang dicari apa? Kualitatif research. Apa? Ya. Bahasa Inggris loh. Ya, qualitative research. Banyak itu. Descriptive research atau analysis. Sudah itu content analysis. Content analysis, ya. Karena Anda mau menganalisis konten, isi, analisis isi. Di sini ada konten analisis, tapi satu lagi descriptive method. Ya, jadi sebenarnya gini Bu, kalau mau tahu jelasnya. Jadi pendekatannya, urutannya ya, kalau Anda mau tahu, urutannya pendekatannya namanya kualitatif. Kalau yang kuantitatif ini pendekatannya kuantitatif. Itu namanya approach. Qualitative approach. Metodenya namanya descriptive. Descriptive method. Bisa juga ada yang menyebutnya, pembuat teori itu menyebutnya macam-macam. Bisa descriptive analysis, bisa descriptive method, bisa descriptive research, terserah. Ya. Sudah itu tekniknya sebenarnya namanya content analysis. Jadi approach, method, teknik. Itu urutannya. Tapi karena namanya berbeda-beda oleh para ahli itu, ya mereka nggak setuju dengan ya urutan itu. Ya, orang namanya penulis buku kan gitu juga, semaunya juga kadang-kadang. Jadi tapi harus 3 teori itu ada. Bisa 2 teori kualitatif, bisa 2 teori deskriptif, bisa 2 teori content analysis. Jadi harus ada itu, yang ke sekolah dan novel film. Ya. Bagaimana dengan yang kuantitatif? Ya, jadi kuantitatif bisa 2 teori saja. Jadi quantitative research sudah itu analisis, kalau nggak salah descriptive analysis. Ya. Cukup. Sudah itu yang berikutnya fokus penelitian. Fokus penelitian itu kutip aja bab 1 itu. Kan 2 fokusnya. 1, 2 gitu aja. Ambil dari bab 1. Kalau yang kuantitatif tidak ada. Kalau yang ke sekolah tetap 2 kan. Misalnya the use of, penggunaan simple present tense verb. Yaitu nomor 2, penggunaan adjektif, misalnya gitu. Pak, itu kalau Ya. yang kualitatif untuk fokus of the research itu ibaratnya fotokopi pasnya tumplek-plek sama gitu. Apa tambah-tambah lagi? Sama persis dari bab 1 itu, kutip. Fokus yang bab 1 kan 2 itu. Jangan ditambah-tambah, 1 kata pun nggak boleh ditambah. Pokoknya sama persis ya. Sama persis, copy paste. Yang ke sekolah juga copy paste. Bab 1 itu. Baik, sekarang instrumen penelitian. Ini hati-hati. Ya. Instrumen penelitian Anda silakan membuat kata pengantar. Tapi harus ada teorinya, instrumennya. Nah, ini kaitannya dengan bab 2.
Di bab 2 itu yang yang kualitatif itu Anda menggunakan teori siapa untuk menganalisis novel, untuk menganalisis recount text. Nah, gitu. Kan di bab 2 ada itu teorinya. Misalnya kalau Anda misalnya yang gampang, yang paling umum itu character. Siapa yang mengatakan ada 5 macam karakter itu? Teori siapa itu yang Anda mau pakai? Kan di bab 2 harus sudah ditulis itu kan. Saya bilang 2 minggu kemarin. Teori yang mau dipakai, ya. Misalnya karakter terdiri dari protagonis, antagonis, dan segala macam itu. Nah, itulah dikutip teorinya. Jadi teorinya dikutip. Lalu dibuat tabelnya berdasarkan teori itu. Jadi yang analisis misalnya karakter kan, ada protagonis, antagonis, segala macam. Itu dibuat tabelnya seperti tadi, tabel rencana yang bagian A tadi. Nah, demikian juga misalnya moral value. Moral value menurut bab 2 terbagi berapa jenis. Nah, itu dibuat tabelnya. Tapi teorinya tetap dikutip. Tidak perlu dijelaskan. Jadi teori dari bab 2 yang digunakan itu dikutip ke bab 3 dan dibuat tabelnya. Itulah instrumen penelitiannya. Yang ke sekolah juga begitu. Tabel misalnya analisis simple present tense. Apanya simple present tense, verb-nya itu apanya? Apakah dia salah apa? Ya. Buat tabelnya juga. Kalau adjektif, berapa macam adjektif dari bab 2 itu? Buat tabelnya juga. Ya gitu. Kalau kuantitatif. Nah, ini instrumen penelitiannya, wah banyak itu. Ya. Apa yang Anda mau uji? Jadi untuk apa namanya itu, yang uji coba pun harus ada instrumennya, ya kan? Berapa soal? Yang lumrah itu, yang biasa itu 50 soal loh, sama dengan UAS UN itu ya. 50 soal. Untuk misalnya variabel 1 atau X1, dibuat tabelnya. X2 juga dibuat tabelnya. Nanti X3 juga, Y juga dibuat tabelnya. Ya, untuk bab 3 ini yang paling rumit itu kuantitatif. Ya kan? Kualitatif lebih sedikit ya. Nanti dibuat juga tabel validitas. Sebentar, belum di situ nanti. Jadi instrumennya seperti itu. Instrumen untuk X1, instrumen untuk X2, instrumen untuk Y harus dibuat. Itu masing-masing dibuat tabelnya. Itu bagian B. Untuk yang berikutnya, penomorannya mungkin berbeda ya, yang kuantitatif itu. Kuantitatif. Oh, tunggu dulu. Apa kita masuk kuantitatif dulu? Ya, oke. Tadi fokus untuk kualitatif. Sekarang masuk kepada kuantitatif. Bagian C, populasi dan sampel. Supaya sekali maju aja ya. Nanti boleh tanya, jawab. Populasi dan sampel itu diambil teori. Untuk kuantitatif ya. Demikian juga yang ke sekolah. Kualitatif ke sekolah. Siapa yang mengatakan itu populasi? Population is gitu. Kata siapa itu? Dan dibuat tabelnya. Kan 2 sekolah itu. Ya, misalnya SMA Negeri 8. Jumlah siswa. Nah, ini saya mau tanya, Anda mau pakai populasi keseluruhan atau populasi terjangkau? Saran saya buat aja populasi terjangkau. Kalau enggak,
Kalau nggak ngerti perbedaannya itu urusan Anda itu. Populasi terjangkau adalah jumlah siswa di kelas paralelnya. Misalnya kelas, kalau SMA itu kelas 10. Berapa kelas semua? Jumlahnya berapa? Itulah yang dibuat dalam tabel. SMA 9 misalnya. Berapa jumlah kelas 10-nya semua? Itu namanya kelas terjangkau. Bapak Ibu yang ke sekolah juga kualitatif juga begitu, sama. Jadi 2 sekolah, SMA 8 misalnya, berapa jumlah siswanya? Dibuat dalam tabel. SMA 9 berapa? Sekarang sampel. Tulis juga teorinya. Ya, tentu tahu sudah diajari dalam statistik bagaimana mengambil sampel. Jika Anda mengatakan sampelnya sampel random sampel. Harus ada teori yang mengatakan berapa persen dari populasi sampel Anda. Ya. Jadi orang yang kualitatif novel ini nggak perlu itu. Ya, harus dibuat tabelnya juga. Jadi tadi jumlah populasi dibuat, baru berapa persen dari populasi itulah sampel. Sampel yang disarankan menurut Pak Rektor itu adalah untuk S2 kita adalah minimal 60 dan maksimal 100. Silakan cari teori. Jangan mesti bulat-bulat, misalnya SMA 8 30, SMA 9 30. Dari mana itu? Kalau ada yang buat begitu, dari mana dia dapat itu? Harus pakai perhitungan. Misalnya saya kasih contoh yang paling populer itu. Ari Kunto mengatakan 10-15% dari populasi itulah sampel. Misalnya gitu. Ya, jadi harus dihitung. Apakah sampelnya bisa misalnya Pak 64? Ya bisa, nggak apa-apa. 68, 65, 72. Nah, Pak Rektor itu menyarankan jangan lebih dari 100. Mengapa? Karena terlalu berat buat Anda nanti ngitungnya. Dan maksimal 100 lah. Misalnya dari SMA 1, 40. Dari SMA 2, 42. Ya nggak apa-apa, 82. Ya kan? Gitu. Kalau menurut perhitungannya memang gitu. Jadi harus ada dituliskan teorinya dan perhitungannya, rumusnya. Ya. Kecuali ada teori yang mengatakan purposive sample. Nah, itu purposive sample bisa ditentukan. Tapi penentuannya itu pun harus jelas. Ada teorinya yang mengatakan gitu. Maka kita bisa tentukan 40-40. Gitu. Itu namanya, ya bahasa Indonesia, purposive sample. Ya, jadi maaf ya, saya tahu statistiknya, karena saya juga belajar statistik 2 tahun. Ya, tapi Anda seharusnya lebih tahu karena sudah belajar juga. Oke, itu mengenai populasi dan sampel. Sekarang kita teruskan kembali ke, ya supaya ada variasinya sedikit. Sekarang kita teruskan kepada data dan sumber data untuk kualitatif. Nanti yang kuantitatif tersendiri karena itu sudah berbeda semua. Ya, mulai dari sampel tadi sudah berbeda semua. Sekarang kita teruskan untuk kualitatif dulu. Data dan sumber data. Ya, jadi data dan sumber data sudah saya buat dalam kurung situ. Wacana dalam film buku yang terdiri dari berapa halaman, berapa bab, berapa menit, berapa episode. Jadi kalau novel itu berapa halaman novelnya itu Anda sebut. Novel karangan ini tahun berapa diterbitkan, berapa halaman, berapa bab. Ya. Kalau dia film, tuliskan
Sumber datanya adalah film ini, ya, sutradaranya ini, ya, mungkin pemainnya ada berapa, tuliskan. Ya. Kalau mau dituliskan sedikit pernah dapat Oscar World atau apa, entah terserahlah. Tapi nggak usah terlalu banyak. Tapi berapa filmnya, berapa menit, berapa episode harus ditulis, ya. Karena itu yang mau kita analisis nanti. Ya, itu dari data dan sumber data. Jadi mengenai kalau itu buku, tentang buku itu berapa halaman, berapa bab. Kalau itu novel juga berapa halaman, berapa bab. Ya, berapa pelakunya, ya. Berapa characters-nya. Film juga gitu, berapa pelakonnya, berapa bintangnya. Misalnya bintang utama ada 2 atau 3, bintang pendukung sekian, tuliskan. Nah, teknik pengumpulan data. Bapak Ibu, ini juga harus pakai teori. Teori siapa Anda pakai? Bisa dipakai 2 atau 3. Supaya panjang dikit ya. Dan dituliskan ya langkah-langkahnya. Saya sudah kasih contoh itu. Ya. Itu teknik pengumpulan data untuk novel film. Kalau yang ke sekolah teknik pengumpulan datanya apa? Kan Anda mengumpulkan misalnya recount text, ya kan? Silakan. Ya, memberi siswa itu tugas untuk menulis descriptive text. Maaf, untuk yang ke sekolah, tadi saya lupa, hati-hati. Anda harus menentukan kalau siswa itu disuruh menulis descriptive text, misalnya, atau recount text, harus ditentukan berapa paragraf, dan tiap paragraf berapa kalimat. Jangan bebas. Misalnya saya kasih contoh. Descriptive text terdiri dari 3 paragraf. Ya kan? Pembuka, isi, penutup. Tiap paragraf terdiri dari katakanlah 5 kalimat. Jadi semuanya kan 15 kalimat. Yang Anda analisis semua 15 kalimat kali 60 orang. Gitu loh. Kuantitatif juga gitu. Kalau Anda misalnya menulis tentang itu tadi, kan ada juga yang descriptive text. Ya, sebagai Y-nya, ya kan? Jadi harus ditentukan, ya Bu Maria dengan teman-teman yang lain, tentukan berapa paragraf, berapa kalimat tiap paragraf. Jangan bebas, nanti si Amir menulis 4 paragraf, si Budi menulisnya 2 paragraf, si Amir menulisnya 1 paragraf 10 baris, 10 kalimat, si Budi menulisnya 3 kalimat. Lalu bagaimana Anda menilainya? Tidak bisa. Tidak bisa menilainya. Jadi kita hanya bisa menilai jawaban yang jumlahnya sama. Ya, ingat itu. Naratif teks sama ya Pak? Sama, naratif, recount text, semua sama, harus ditentukan. Pernah ada mahasiswa saya yang begitu, dia buat bebas. Saya bilang, mengulang semester depan. Karena gagal penelitiannya. Sakit hati dia. Saya bilang, ya kenapa? Saya sudah pernah ngomong itu, saya bilang. Tapi dia buat mengarang bebas siswanya. Ada yang 5 lembar, ada yang setengah lembar. Gimana menilainya? Saya bilang gitu. Ya diterka-terka aja Pak. Ya nggak bisa. Ini penelitian ilmiah. Ya kan? Saya juga menilai Anda, membedakan Anda dengan soal yang sama kan? Ya kan? Soalnya sama kan? Nggak boleh menilai orang soalnya berbeda-beda. Nggak bisa. Ya.
Soalnya harus sama. Itu yang benar. Jadi jumlah kalimatnya harus sama, jumlah paragrafnya harus sama. Kalau Anda buat berbeda, Anda keliru. Penelitiannya keliru itu. Oke. Cukup jelas ya. Jadi ini penting untuk yang kualitatif ke sekolah dan juga kuantitatif. Jadi ada yang campur ini ya. Oke. Sekarang kita teruskan kepada teknik analisis data. Juga mengambil teori. Ini nggak berlaku untuk kuantitatif ya, kualitatif ini. Buat langkah-langkahnya seperti ini. Dan langkah terakhir pada teknik analisis data adalah penulisan tesis. Ya. Harus ada itu. Ada teori yang mengatakan itu. Yang membuat laporan penelitian. Jadi tesis Anda ini bukan buku. Tesis Anda itu adalah laporan penelitian. Jadi harus ada bunyinya seperti itu. Supaya langsung benar Bapak Ibu. Jadi nanti dosen yang pembimbing dulu langsung bilang, wah udah bagus nih, teken aja. Gitu. Ya, harapan saya sih begitu. Saya sudah buat jelimet ini. Berdasarkan pengalaman bersama Pak Rektor menguji. Nah, untuk kualitatif ke sekolah maupun film, novel, teknik pemeriksaan keabsahan data yang merupakan apa itu? Validitas dan reliabilitas. Kutip ini aja. Kutip ini aja. Kutip copy paste. Atau boleh tambah-tambahi kurangi. Bahasanya itu diganti-ganti boleh. Enak kan? Enak. Kalau yang orang kuantitatif itu dia harus ngitung. Kalau Anda Tinggal copy ini paste aja. ya, Pak. Ya, ini aja. Ya, bahasanya boleh perbaiki. Bahasa saya itu silakan. Itu menolong Anda. Jadi kalau dia pemeriksaan sah datanya atau tidak dalam kualitatif, ada 4 subjudul. Namanya kredibilitas, transferibilitas, dan dependibilitas, konfirmibilitas. Nah, di kuantitatif nanti banyak judulnya itu. Mulai dari homogenitas sampai linearitas segala macam. Ya. Jadi ini penggantinya itu. Jadi copy paste ini saja Bapak Ibu. Yang bahasa Inggris sudah ada, kalau nggak salah udah ada juga itu saya buat. Kalau nggak ini terjemahkan. Sudah selesai bab 3. Oke, sekarang kita teruskan kepada sambungan dari kuantitatif. Nah, bagian D, kuantitatif itu teknik pengumpulan data. Ya, berbeda dengan kualitatif. Penelitian dilakukan dengan menempuh tahap. Nah, ini variabel penelitiannya disebutkan, teorinya, variabel terikatnya apa, ya kan? Variabel bebasnya apa arti variabel terikat itu? Kan harus ada definisi dulu. Ya, sumber datanya nanti diberitahu apa itu naskah yang ditulis oleh siswa, ya. Pengumpulan datanya, langkah-langkahnya juga dibuat teorinya. Nah, instrumennya diambil dari bab 2. Nah, ini ada definisi konseptual, operasional, instrumen dibuat tabel seperti tadi saya sudah suruh. Nah, validitas dan reliabilitas. Nah, ini kalau tadi yang kualitatif saya sudah berikan, ini diuji. Diuji. Sudah diajarikan menguji validitas? Sudah belum? Dalam proses, Pak. Oh, dalam proses sekarang. Ya, jadi saya tulis di sini. Adakan uji validitas dan reliabilitas ke sekolah, bukan tempat penelitian. Soalnya dilebihkan dari 50. Misalnya Anda buat soal untuk X1, Anda buat soal 60. Mana tahu nanti ada 10 tidak valid. Ya. Iya, lagi kuliah. Jadi dilebihkan.
supaya nanti pada penelitian nggak boleh menggunakan soal yang tidak valid. Siapa mengajarin mata kuliah ini? Dr. Hasbullah. Oh, Hasbullah ya. Ya. Jadi tanya aja dia, Pak. Gimana itu? Uji validitasnya yang cepat. Gitu. Saya tahu yang cepat. Tapi tanya beliau dulu. Oke. Demikian juga uji reliabilitas supaya Anda nanti gampang. Jadi uji reliabilitas Anda nanti mengadakan 2 kali ujiannya ke pra penelitian. Bukan tempat penelitian yang di sekolah itu, sekolah yang berbeda. Bisa pakai sekolah Anda aja, silakan. Sudah itu bagian F adalah teknik analisis data. Ya, pakai rumus statistika yang Anda sudah tahu. Uji normalitas, uji homogenitas. Ya, baru nanti terakhir uji linearitasnya, ya. Uji hipotesis. Untuk mengetahui apa, ya menggunakan uji apa namanya itu? Oh, uji linearitas. Ya, regresi linear berganda, ya kan? Ya. Regresi linear berganda. Ya, silakan. Jadi terakhir nanti bab 3 itu harus ada hipotesis statistik yang berbeda dari bab 2. Di bab 2 kan hanya ada H1-nya. Jadi di sini harus ada H2, H0-nya dan H1. Jadi tidak terdapat pengaruh X1, X2 ke Y. Baru terdapat pengaruh X1, X2 ke Y. Jadi yang duluan yang 2 ya, X1, X2, gabungan dulu. Itu keinginan Pak Rektor. Baru nomor 2, H0 tidak terdapat pengaruh X1 ke Y. Terdapat pengaruh X1 ke Y. Nomor 3, maka H0 tidak terdapat pengaruh X2 ke Y. H penelitiannya terdapat pengaruh X2 ke Y. Itulah akhir dari bab 3 untuk kuantitatif. Oke, Bapak Ibu, saya kira begitu penjelasan saya. Apakah ada yang tidak mengerti, ada yang kurang jelas? Silakan. Saya tanya, Pak. Ya. Kemarin kan bab 2 minimal 30 halaman. Kalau bab 3 ini ada batasan halaman, Pak? Ya, tergantung cerita ini. Ya kan, saya nggak bisa tentukan karena bab 3 itu misalnya yang kuantitatif itu pasti jauh lebih banyak. Karena banyak rumus-rumusnya, ya kan? Ya mungkin berkisar antara ya 10 sampai 15-an. Kebiasaannya ya. Tapi saya nggak bisa tentukan. Karena berbeda. Kalau seperti tadi kan, pendekatan penelitian, ada yang menggunakan 2 teori, ada yang cuma 1. Ya kan? Berarti mengurangi mungkin setengah halaman. Ya kan? Gitu loh. Lalu, kreativitas Anda dalam memberi kata pengantar. Ya kan? Ada yang agak panjang, ada yang langsung to the point. Silakan. Itu mempengaruhi jumlah halaman. Maka saya mengatakan ya mungkin berkisar antara 10, ada yang 10, ada yang 12, ada yang 15, ada malah yang 16, 17. Tergantung ya. Tapi yang jelas pasti lebih pendek yang kualitatif. Ya. Karena tidak banyak rumus. Kuantitatif bab 3-nya pasti lebih panjang. Bab 4-nya nanti kuantitatif lebih pendek. Kualitatif lebih panjang. Jadi secara keseluruhan tesis siapa yang lebih tebal? Yang orang kualitatif. Karena kuantitatif kan pakai rumus. Di bab 4 pakai rumus, masukkan, dapat hasil, selesai. Ya kan? Kalau yang kualitatif, ya dia menerangkan, berkreasi analisisnya nanti. Makin pintar analisisnya makin panjang.
Nah, kemarin yang 3 orang saya bilang tadi itu, tesis mereka rata-rata 150-160 halaman. Kualitatif kebetulan tiga-tiganya. Ya, saya kira itu jawaban saya. Oke, masih ada lagi? Saya lagi, Pak. Silakan, Bu. Maria Regina. Ya Pak, ini tentang uji coba untuk soal kuantitatif. Apakah uji coba ini kita menggunakan satu sekolah saja atau harus 2, Pak? Dan sekolahnya kan memang harus beda dengan sekolah yang mau kita lakukan penelitiannya. Gitu, Pak. Ya, jadi untuk uji cobanya cukup satu sekolah, Bu. Jadi menguji coba untuk X1 murid yang sama nggak apa-apa dengan X2. Ya. Ya, jadi satu sekolah di tempat sekolah ibu aja udah nggak apa-apa. Kalau nanti penelitiannya bukan di sekolah ibu. Iya, iya Pak. Kalaupun di sekolah ibu cuma gini, nanti bocor soalnya kepada teman-temannya kan. Lebih bagus berbeda sekolahnya gitu. Iya Pak, ya. Yang perlu diingat itu tadi Bu Maria Regina, uji cobanya itu hati-hati, jangan sampai jumlah soalnya jangan hanya 50 karena ada kemungkinan kan tidak valid, tidak reliable, ya kan? Iya Pak. Jadi maka dilebihkan soalnya. Ya saya sarankan sih 60-70. Kalaupun nanti sisa kan misalnya yang valid itu ada 55. 65 padahal 55 lah. Padahal Bapak Ibu butuhkan cuma 50 kan. Buang aja. Lebih bagus sisa dibuang ya. Bisa gitu. Iya Pak. Terima kasih Pak. Jadi nanti nggak boleh menggunakan soal yang tidak valid dan yang tidak reliable. Tuh. Orang yang kuantitatif ini hati-hati itu. Kalau yang kualitatif ke sekolah kan nggak perlu uji coba. Nggak perlu yang ke sekolah loh, tidak perlu uji coba itu. Jadi langsung kasih soal aja, misalnya soal naratif teks. Lalu terima jawabannya, udah itulah yang dianalisis. Kalau yang kuantitatif ini kasih soal juga, uji coba juga, ya kan? Ya, silakan yang lain. Naratif teksnya Pak, maaf Pak, naratif teksnya bisa kita tentuin nggak? Misalnya ke anak murid menyuruh mereka menulis tentang cerita rakyat, kayak misalnya Malin Kundang atau dan sebagainya. Kan itu kalau saya kan menggunakan simple past ya kan Pak. Nah dari naratif itu bentuknya bisa apa? Ke murid itu saya nyuruh anak membuat 2 atau 3 paragraf dengan menggunakan atau menceritakan tentang cerita rakyat misalnya atau cerita apa saja yang bagus itu bisa berbeda ceritanya tapi jumlah paragrafnya harus sama, jumlah kalimatnya harus sama gitu loh. Bisa sama-sama misalnya orang Jawa Barat, orang Sumatera Barat bercerita tentang judulnya Malin Kundang. Jadi Ibu singkatnya gini, Ibu bisa membuat beberapa judul. Jangan bebaskan, Bu. Nanti Ibu lebih sulit. Lebih bagus Ibu ceritakan kalau misalnya naratif, misalnya tentang ya apa ya? Ya Tangkuban Perahu apa namanya? Siapa? Misalnya Pak. Ya. Iya, Tangkuban Perahu, Niloro Kidul, Malin Kundang atau apalah terserah. Ya, jadi Ibu buat mereka memilih 3 atau 4 judul gitu aja supaya lebih fokus. Kalau referensinya dari luar Pak, kayak misalnya Cinderella atau misalnya Beauty and the Beast, mereka suruh itunya melihatnya dari ngambilnya dari situ bisa Pak? Emangnya mereka sudah pelajari. Jadi jangan mengujikan yang mereka belum pelajari. Jadi Ibu
lebih bagus tanya sekolahnya apa yang sudah dipelajari seperti tadi. Kalau narrative text tentang apa yang mereka sudah pelajari. Sebab nanti namanya tidak valid. Ya, validitas itu adalah menguji apa yang sudah diajarkan. Nggak boleh menguji apa yang belum pernah diajarkan. Anda keliru. Jadi ingat itu. Baik, Pak. Salah satu syarat validitas adalah menguji apa yang sudah diajarkan. Jadi dia belum tentu belajar Cinderella. Anda tanya tentang Cinderella, bagaimana dia mau cerita? Dia belum pernah diajari Mahabharata. Anda tanya tentang Mahabharata. Yang salah bukan dia, tapi yang salah gurunya. Ya, baik, Pak. Baik. Jadi tolong tanya gurunya apa yang, kalau narrative text, apa yang sudah diajari tentang narrative text. Gitu loh. Baik, Pak. Baik. Ya, silakan. Bapak, saya mau tanya. Ya. Tadi kan kalau misalnya teori-teori kan mesti dilampirin ya Pak, salinan halamannya. Nah, saya mau tanya kalau kan saya reviewnya novel. Nah, novelnya itu nanti harus juga saya bawa ketika presentasi atau boleh kayak PDF-nya aja gitu? Ya, PDF-nya aja boleh. PDF-nya aja boleh. Ya, presentasi kan bukan itu yang dipresentasikan. Ada nanti lembaran-lembaran yang harus. Hanya ya 5-6 5-6 slide aja kok. Soalnya maksudnya di kampus saya yang dulu itu bukunya harus dipresentkan juga gitu. Sedangkan buku saya ini Ibu di mana? ya, Universitas Pamulang. Oh betul, bagus itu. Ya, kami di UNJ sana semua buku dibawa berkoper-koper, Bu. Dan disusun. Sebab pengujinya bisa tanya, ambil bukumu ini. Ya, itu yang bagus sebenarnya. Kita enggak. Unindra itu terlalu enak itu kan, Anda itu. Ya. Jadi bukunya nggak perlu dibawa ya waktu ujian. Ya, kami di UNJ sana semua buku yang tertulis kutipan di situ harus dibawa bukunya. Jadi dipajang di depan ketika kita ujian. Dibariskan gitu. Itu di UNJ, di Unindra enggak, dibariskan di rumah aja kali. Ya, cuma saran saya ya, pertanyaan Putri tadi, saran saya kalau Anda buat kutipan, jadi baiknya Anda fotokopi kutipan itu lalu Anda jilid untuk pertanggungjawaban ilmiah Anda. Kalau kami di UNJ sana, selain dijilid, lalu bukunya harus dibariskan di bawah waktu ujian. Jadi saya kasih contoh yang paling terakhir dulu waktu doktor ya kan. Disertasi saya hampir 500 halaman. Jadi kumpulan kutipannya ya lebih dari 500 halaman, lebih tebal dari disertasi. Lebih dari 1 rim. Itu harus ditandatangani dulu oleh pembimbing baru boleh ujian. Di Unindra tidak seperti itu. Ya. Saya waktu S2 pengujinya 5 orang. Semua bertanya, menguliti semua tesis itu. Nah, di Unindra Anda pengujinya cuma 3 orang. Enak kan? Kadang-kadang yang bertanya cuma saya. Pak Rektor bilang ya udah, you aja gitu. Enak banget itu ya. Jadi Anda lebih enak. Ya cuma jangan karena lebih enak semaunya sendiri, nggak boleh. Ya. Jadi gitu Bu Putri. Ya. Sedikit tanya untuk bab 4-nya Pak. Ini kalau misalnya nanti kita melampirkan data yang udah didapetin nih, nah datanya itu kan nanti misalnya kayak bentuk quotation gitu, nanti harus ada ininya ya Pak, part ini ada di halaman berapa gitu-gitu. Oh iya, ya. Di bab 4 itu harus ditulis. Kalau novel atau film.
Jadi di film itu kalau dalam kutipannya harus ditulis episode berapa, menit ke berapa. Kalau novel halaman berapa gitu. Itu harus ada. Baru di bawahnya ada analisis. Ya nanti dengan sekarang. Baik, terima kasih. Sama. Ya, masih ada? Pak, maaf Pak, saya mau tanya yang bagian research instrument. Kan di sini diharuskan untuk membuat tabel. Tadi saya agak kurang jelas tabelnya seperti apa gitu. Maaf Pak, boleh tolong diulang. Bu Adina ya? Iya Pak. Adina kualitatif atau kuantitatif? Kualitatif. Kualitatif apa? Ke sekolah? Film Pak. Film. Ya, jadi sesuai dengan Ibu menganalisisnya, Adina menganalisisnya apa? Pakai apa? Pisaunya apa? Apa yang Anda analisis? Variabelnya gitu Pak maksudnya. Iya. Oh, homeschooling styles dan social development. Ya, jadi stylesnya itu ada berapa macam? Oke. Ada 5 misalkan Pak. Ah, itulah dibuat tabelnya. Oh, I see. Social development itu ada berapa macam menurut teori bab 2. Jadi kutip teorinya, lalu buat tabelnya. Gitu. Oke, baik. Tadi kan saya kasih contoh, karakter. Karakter itu ada berapa macam. Protagonis, antagonis, dan segala macam itu buat tabelnya. Tapi kata siapa, teori siapa yang Anda pakai. Jadi Ibu juga gitu, teori siapa yang Anda pakai itu baru buat tabelnya seperti itu. Baik Pak, berarti berdasarkan variabel tadi ya. Berdasarkan ya variabel berdasarkan apa? Kalau Anda kualitatif namanya fokus. Fokus yang di bab 2 itu berapa jenis. Itu. Jadi Baik, Pak. itulah kaitannya bab 2 dengan bab 3. Jadi semua berkaitan, tidak terpisah satu sama lain. Oke, silakan. Masih ada? Makasih Pak. Sama-sama. Come on, any more? Kalau tidak ada, saya lagi deh Pak. Boleh Pak? Silakan. Itu Pak, maaf ya, I asked about the backward to chapter 2. Jadi chapter 2 belum selesai Pak, saya masih bingung. Referensi yang Bapak berikan kan itu tentang apa? Bapak ngasihnya misalnya the use of simple present tense verb. Nah, Bapak ngasih itunya definisinya itu ada tense, ada simple. Jadi langsung tense, simple present verb. Jadi kalau dilihat dari referensi Bapak itu tense-nya berdiri sendiri, tapi saya lihat di referensi tesis orang itu cukup dengan definition of simple present tense misalnya kayak gitu ya Pak. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah saya harus mengikuti Bapak yang saya kasih atau boleh juga dengan style lain? Kayak seperti misalnya, kalau ibu-ibu kan punya resep masakan misalnya mie ayam. Mie ayam itu kan cukup dengan, atau mie goreng cukup dengan bumbu. Nah, tapi resep si A misalnya dia kasih bakso ikan misalnya. Tapi saya mau akan tambahin bukan cuma bakso ikan aja, saya akan tambahin selain bakso ikan seafood misalnya. Apakah seperti itu Pak? Maksudnya jadi kita bisa boleh make up sendiri atau memang harus ngikutin apa yang Bapak referensi yang Bapak kasih gitu. Dosennya siapa, Bu? Dosennya Pak Gustaman. Ya. Anda mau dosennya orang lain atau dosennya Pak Gustaman? Tidak Pak, saya mau Pak Gustaman. Ya sudah ikut itu. Oh gitu. Jadi nggak boleh bikin nambah-nambahin resep gitu ya Pak ya? Ini bukan mie ayam. Iya bisa. Ya gitu ya Pak. Terlalu Baik, Pak. ketus ya, terlalu ketus ya. Ini bukan mie ayam. Enggak, saya kan cuma menganalogikan seperti itu Pak. Jadi kalau mau analoginya buat lebih bagus, tapi jangan dipotong-potong. Itu. Oh, oke.
Oke, Kan oke, Ibu Pak. buat tadi analoginya. Analoginya menambah, bukan mengurangi kan? Iya. Jadi simple present tense itu adalah bagian dari tense. Oke. Jadi kalau itu Anda potong, nanti bab 2-nya kurang dari 30 halaman gitu, Bu. Terus saya ngelihat dari preferensi orang kok tensnya, jadi dia tuh nggak berdiri sendiri tensesnya. Jadi dia tuh langsung the definition of simple present tense. Jadi nggak diawali dengan tensnya. Makanya saya, loh kok ini begini. Jadi saya harus, ya saya pasti ngikutin Pak Agus Saman. Cuma itu Anda tiru yang salah. seperti itu. Anda lihat yang salah. Baik, Pak. Saya ulangi jawaban Pak Rektor selalu. Jangan tiru yang salah. Kok udah lulus gitu. Dia lulusnya karena belas kasihan. Oke, cukup baik, jelas Pak. ya? Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Sama. Ada lagi? Aku tanya Pak tentang kualitatif yang bagian D itu ada research instrument. Di sini kan disuruh menuliskan teorinya lagi. Itu berarti teori yang dari bab itu sebelumnya kita masukin semua gitu Pak, apa di ibarat diringkasin atau seperti bab 2-nya? Bukan, Ibu mengambil teori siapa untuk menganalisis. Jadi orang ini. Jadi satu teori itu ada dikutip, itu iya. nggak perlu diterangkan. Jadi yang saya pilih aja gitu ya Pak? Yang dipilih untuk menganalisis teori siapa. Ya satu orang aja. Gitu. Satu teori berarti ya Pak ya? Satu teori, kutip ulang dari bab 2 itu. Terima kasih Pak. Tidak perlu dijelaskan. Jadi bunyinya kurang lebih gini. Teori yang dipakai untuk menganalisis film ini adalah teori si Richard. Dengan bunyi ini. Gitu. Itu aja. Oke. Jadi jenisnya misalnya ya Bu Julianti itu karakter atau apa? Karakter. Nah, maka dengan jenis karakter ini. Baru buat tabelnya gitu. Oke, terima kasih Pak. Oke, ada lagi? Baik, kalau tidak ada lagi, Bapak Ibu, ya saya ingatkan tadi Bu Ucu yang belum menyerahkan bab 2, hati-hati Anda itu. Anda nggak serahkan nanti nggak ada nilainya loh. Baik Pak. Jadi Baik, tolong, baik. ya, tolong serahkan supaya Anda punya nilai 20% ya. Sudah ada saya buat kolomnya ya, roomnya di ya. Baik Pak. Saya berpikir pengen ganti judul lagi ke ini ke film gitu Pak. Karena kan menurut Bapak kalau mengerjakan sesuatu itu apa yang we interested in gitu. Jadi saya kalau hal yang pelajaran itu ya artinya saya ketertarikannya lebih kepada film gitu sebetulnya Pak. Jadi saya masih ya cintanya terlambat diulang itu nggak apa-apa. Ya jadi gini kalau Bu mau belum ganti. terlambat ya Pak? Belum terlambat. Sudah terlambat bab 1 kan udah dinilai, tapi nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Saya maklum. Silakan kalau Anda jatuh cinta kepada orang lain, silakan aja. Jadi baik, Pak. Bu Ucu gini, kalau Anda mau apa, ya ubah. Bab 1-nya nanti diubah juga kan. Iya. Untuk akhir semester bulan Juli ini, awal Juli, kalian harus menyerahkan bab 1, 2, 3 ya. Jangan bab 1-nya beda, bab 2-nya beda, jangan. Oke. Ya, silakan kalau mau. Ya memang secara umum film itu lebih gampang. Karena cuman di rumah kan, nggak perlu kemana-mana. Kalau yang kualitatif ke sekolah ini kan harus menghubungi sekolah. Kuantitatif apalagi, ya kan? Lebih parah lagi. Ya. Maka Pak Rektor itu bilang, ya silakan kalau masa pandemi ini kualitatif. Walaupun dulu dia nggak begitu doyan itu. Ya, jadi silakan aja. Tapi nanti Ibu punya tugas banyak lagi, yaitu membuat bab 1 lagi untuk diserahkan, bab 2, 3. Ya. Sementara kita kalau nggak salah ini tinggal 3 minggu lagi. Tinggal 3 minggu lagi loh. Jangan merasa, ya silakanlah kurang tidur. Ya kurang tidur. Itu biasa itu.
Pak, Ya, tapi benar ya. loh kata Bapak. Bapak kan bilang kalau ini emang kurang tidur itu benar, sampai malam-malam kita nyari teori yang susah tuh, teorinya kita dapat tapi ternyata tahunnya kan kata Bapak minimal 2000 ya Pak ya. Itu Ya. beneran gitu sampai malam gitu. Iya. Teorinya susah Pak, ampun deh. Ya saya mengalami duluan. Iya, Kalian kan beneran. masih beruntung ada internet. Hebat Saya- Mbak Julianti. Ini padahal udah di guide sama Bapak, step-stepnya itu udah, saya makasih banget karena kalau kita nyari sendiri mungkin lambreta banget deh. Sama beneran. Ya, jadi enaknya jadi mahasiswa itu ketika mulai menulis tesis atau proposal pun namanya atau apa. Enaknya tanda kutip, Pak. Ya, Begadang. ya, kalau Anda tidak begadang berarti Anda bukan mahasiswa. Ingat itu. Kalau masih kuliah itu masih enak banget itu. Ya, bener. Rasa onaknya ketika kita sudah mulai menyusun tesis atau seperti ini Ya. proposal Benar, Pak, benar. baru. Ya kalau Saya Anda menunggu. makin menunggu gemuk revisi. selama ini berarti nggak bagus, nggak benar itu. Kalau Anda makin kurus itu benar itu bekerja, ya. Itu. Saya Itu menunggu pertanyaan. revisinya, Pak. Ya. Oke, baik. Saya kira kalau tidak ada lagi, saya juga Satu mau lagi mengajukan. Pak, sebentar. Silakan. Iya, saya kalau ngeliat yang teman-teman lihat mengangkat film itu kebanyakan kan yang diangkat karakter sama value and moral. Tapi yang saya mau ngangkat tentang language all fashion in misalnya in the film gitu. Jadi saya mau ngangkat bahasa Inggris apa English style yang lama itu masih relevan nggak Pak? Anda kuasai enggak? Anda bisa membedakan bahasa Inggris yang lama dengan yang baru enggak? Kalau Anda enggak kuasai, jangan ngomong gitu, Bu. Sedikit Pak, cuma suka bingung. Saya mempelajari itu, Bu. Oh. Karena saya diharuskan waktu S1 tahun 80-an belajar Macbeth, belajar Romeo and Juliet harus pakai bahasa yang lama. Otelo juga. Ya, tapi sudah lupa itu sebagian karena sudah 40 tahun. Bapak satunya 35 gimana, Pak? tahun lalu. Ya. Terserah kalau Anda mampu silakan. Jangan Ya. nanti Dia bilang menyerah ya kan. Dia bilang God itu Julianti T. Kenapa? Jadi Oh my God, dia Cari- bilangnya my T. ya cari yang lebih gampang lah. Walaupun kan ada tema, ada plot, ada apa lagi. Ya macam-macam kan. Jangan hanya karakter juga semua kan. Kan ada educational value, ada apa moral value, ada apa namanya social value segala macam banyak. Oke, Ya kan? Oke Pak. Baik. Kalau Anda gunakan itu saya senang, tapi nanti Iya, betul. ya Anda yang kelenger ya. Ya, ada yang membuat judul yang aneh-aneh tapi dia sendiri nggak ngerti. Saya bilang, Anda ngerti nggak? Enggak Pak, tapi suka saya. Ya kalau suka tapi nggak ngerti buat apa? Iya. Ya. Oke. Oke, Pak. Silakan. Jadi ambil saran saya, ini masa pandemi, jangan cari susah. Ya susah-susah dikit boleh, tapi jangan cari yang susah banget. Nanti Anda kasihan. Ya. Oke, baik. Terima kasih Oke. Pak Gustaman. Oke, tidak ada lagi ya. Bapak juga mau ngajar ke kelas lain ini sebentar, 5 menit. Jika tidak ada lagi, Bapak Ibu, terima kasih datang ke Google Meet hari ini. Silakan mulai menulis bab 3 ya, Ya, Pak. dengan mengikuti pedoman masing-masing. Sudah ada pedomannya masing-masing, kuantitatif, kualitatif. Kalau Anda ikuti itu sudah benar itu. Ya, sehingga nanti Baik, Pak. harapan saya minggu depan kita diskusikan nggak ada masalah lagi ya. Karena tinggal 2 Terima kali kasih, Pak. pertemuan. Oke. Makasih Pak. Oke, ladies and Terima kasih gentlemen. Pak thank you very Gustaman much. untuk hari ini Pak. Bye bye. Selalu ya Pak Gustaman. Amin.